Jadi sangat keterlaluan kalau kita tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Para hadirin dan saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali dalam situasi yang sangat damai dan masih diberi kesehatan. Jadi hari ini itu masih diberi hidup dan sehat, apalagi sehat lahir batin, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Jadi sangat keterlaluan kalau kita tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan apapun. Rahmat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Hadirin saudaraku sekalian yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini di satu momentum yang cukup penting bagi kita semua sebagai anak bangsa, sebagai warga bangsa, di mana hari ini tepat 17 Agustus 2021, 76 tahun yang lalu, founding fathers, para pendahulu itu dengan sekuat tenaga, dengan berkorban tenaga, keringat, bahkan jiwa, nyawa mereka demi untuk memerdekakan bangsa ini, sehingga kita sebagai pewaris, sebagai anak bangsa hari ini tinggal menikmati kemerdekaan dalam bentuk mensyukuri kemerdekaan itu dengan apa? Dengan kita menghargai jasa para pahlawan, menghargai sejarah bangsa ini, dan menghargai semangat para pendahulu kita di dalam menghantarkan bangsa ini menuju kemerdekaannya. Sehingga ada maqala al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu lil mubtadi, bagi pendahulu kita. Wa in ahsana, sekalipun misalkan kita lebih baik, wa in ahsanal muqtadi, sekalipun kita sebagai penerusnya kok umpamanya bisa lebih baik, itu tetap yang namanya keutamaan dan prestasinya tetap kita sematkan kepada para pendahulu kita. Dengan apa? Dengan doa, dengan mengenang kegigihan mereka
dengan memahami sedemikian rekasannya mereka di dalam menghantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Nah, kalau kita sudah memahami, sudah bisa menghargai para pendahulu yang seperti itu gigihnya, maka menjadi sangat ironis jika kita hari ini sekedar untuk hubbul waton, sekedar untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita, kok tidak mau. Jadi kebangetan itu. Padahal kita sekarang sudah menikmati bisa menghirup udara bebas kemerdekaan ini, menghirup udara yang cukup segar dengan berbagai perkembangan situasi kebangsaan kita yang cukup luar biasa hari ini. Terlepas memang masih banyak kekurangan di sana sini, itu kita akui, iya. Tetapi dalam proses selanjutnya, bagaimana kekurangan itu marilah kita perbaiki secara kolektif sebagai anak bangsa menuju perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Contoh dulu Mbah Hashim saat ditangkap oleh Jepang, itu Mbah Hashim itu disuruh sujud menghadap ke timur. Waktu itu Mbah Hashim itu tertangkap ditemani santrinya namanya Kang Solihin dari Babakan Ciwaringin. Mbah Hashim itu seandainya pura-pura saja, seandainya beliau itu sekedar pura-pura saja, lahiriahnya mau bersujud menghadap ke timur, itu toh sesungguhnya tidak apa-apa. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang bukan situasi normal, di hadapan musuh yang mengancam seperti itu. Tetapi Mbah Hashim dengan gigihnya tidak mau. Jika Mbah Hashim waktu itu dipukul, disiksa, sampai lengan tangannya itu sampai lumpuh. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka berpegang teguh terhadap satu prinsip, berpegang teguh terhadap satu keyakinan bahwa dalam situasi tertekan, dalam situasi terancam pun lebih baik nyawa taruhannya daripada harus mengikuti apa kemauan sang penjajah. Nah, coba kalau kita setback ke situ. Nah, hari ini itu kan kita paling susahnya itu susah urusan individu, susah urusan yang bersifat remeh, tidak prinsipil. Susahnya paling urusan individu, urusan tidak bisa hiburan, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa leluasa di dalam bekerja dan lain-lain, mungkin karena pandemi saat ini. Iya, itu bagian dari tantangan kita di dalam hidup berbangsa ini. Nah, sehingga sangat pentingnya kita di dalam memperingati proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini, bagaimana kita wujudkan rasa cinta tanah air kita, rasa hubbul waton kita tanpa syarat apapun, tanpa batas kapanpun. Soalnya apa? Soalnya kita menjaga pondasi bangsa ini sebelum hal-hal yang lain-lain itu menjadi sangat penting. Menjaga pilar yang namanya Pancasila, karena Pancasila itu warisan yang luar biasa, anugerah bagi kita yang luar biasa. Ingatasi kita semua itu berbeda dari semua aspek, baik agama, kultur, ras, bangsa, suku dan lain-lain yang itu berbeda di saat kita kolektif sebagai bangsa.
tapi bisa bersatu dengan ikatan suatu landasan ideal yang bernama Pancasila itu. Nah, itu artinya itu adalah anugerah yang harus kita jaga dan kita rawat semaksimal mungkin sampai kapanpun sekuat tenaga. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Dasar, dan dalam naungan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pilar itu sebagai fondasi bangsa kita. Kita sebagai anak bangsa harus komitmennya harus kuat, harus betul-betul diwujudkan dalam bentuk nalar, tindakan, dan komitmen kita yang tidak boleh pudar dalam situasi apapun. Nah, itu komitmen dan refleksi kebangsaan kita sebagai anak bangsa yang relatif usianya sudah cukup tua ini. 76 itu kan usia yang sudah tua. Nah, tugas kita sekarang adalah di dalam mewujudkan yang makalah yang tadi, al-fadlul muqtadi wa in ahsanal muqtadi, adalah kita tinggal mengisi ruang kemerdekaan hari ini sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Ada yang mampunya dengan tenaga-tenaga, dengan pikiran-pikiran, dengan tindakan-tindakan. Semua itu dalam konteks untuk melengkapi dan mengisi ruang kemerdekaan ini agar bangsa tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan satu pembahasan terkait dengan urgensi ilmu pengetahuan yang kemarin masih membahas tema adabul muta'allim atau etika seorang pelajar, mahasiswa, dan seorang santri. Jadi nanti ada kaitannya dengan apakah seorang yang masih posisinya sebagai murid, baik murid masih di sekolah menengah, sekolah dasar, kemudian sekolah tinggi seperti mahasiswa, bagaimana aktualisasinya di dalam mewujudkan cinta tanah airnya? Ya, ia juga harus komitmen bahwa di dunia pendidikan juga bukan semata urusan transfer knowledge, transfer pengetahuan, tetapi juga berkewajiban untuk mengawal anak didiknya di dalam memperoleh akhlak, memperoleh etika, memperoleh peradaban yang mulia. Jadi bukan cuma persoalan ilmu, transfer ilmu pengetahuan, juga persoalan penanaman nasionalisme, ya, cinta agama, cinta tanah air, cinta terhadap negerinya sendiri, itu juga bagian dari esensi pendidikan. Nah, akan sangat ironis jika suatu bangsa anak didiknya itu pinter-pinter, anak didiknya itu cerdas-cerdas, tetapi pemahaman nasionalismenya rendah, tidak mempunyai rasa cinta tanah air, maka ancamannya, taruhannya bukan dia secara individu, tapi taruhannya adalah nasib eksistensi bangsa dan negerinya sendiri. Kalau kita mengindahkan persoalan hubbul waton itu, cinta tanah air itu. Nah, sehingga Mbah Hasyim dulu menyerukan hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari
iman. Baiklah, saya melanjutkan sedikit ngaji yang bersifat tematik. Masih Adabul Muta'alim kemarin sampai syarat yang ketiga, yaitu seorang muta'alim, seorang pelajar, mahasiswa, santri hendaknya ayyubadiru bitahsilil ilmi sababahu wa awqata umrihi. Jadi di dalam mencari ilmu itu tidak boleh terlalu banyak angan-angan yang itu merusak fokusnya di dalam proses pencarian ilmu. Tapi bersegeralah berfokus untuk bitahsilil ilmi, agar bagaimana menghasilkan ilmu. Supaya apa? Supaya dia tidak menyia-nyiakan waktunya dan usianya di kala masih muda itu. Yang ketiga, yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u ta kaping papate iku ayyaqna'a ing yen to nrima sapa muta'allim minal quti saking urusan panganan wal libasilan pakaian bima kelawan barang tayassaro kang gampang atau kang sederhana apa fabis sobri mongko kelawan sabar ala adnal aishi ing atase luwih andhap-andhape penguripan yana lukang merkoleh sapa muta'allim merkoleh sa'atal ilmi ing jembare ilmu wa jam'a syamlil qalbi lan ngumpulaken pisah-pisah ati mim mutafarriqatil amali saking pira-pira pecah angen-angen wa yatafajjaru lan mili fihi ing dalem qalb apa ya nabiul hikami pira-pira sumber hikmah. Yang keempat itu syaratnya seorang menjadi muta'alim supaya mendapatkan ilmu dan ilmunya berkah juga manfaat. Dia itu bisa lapang, menerima dengan situasi yang sederhana, serba sederhana, baik urusan konsumsi, urusan makan, pakaian, minal qut wal libas bima tayassaru. Fabis sabri ala adnal aish. Juga pasti secara kehidupan apa-apa itu serba kurang. Tetapi dia mempunyai kelebihan. Dalam situasi yang seperti itu, dia bisa yanalu sa'atal ilmi. Jika seorang muta'alim bisa sabar dengan situasi yang serba kurang, baik makanan, pakaian yang sederhana, dan segala kebutuhan hidup yang serba kurang, tapi dia akan bisa memperoleh kejembaran ilmu. Juga bisa memfokuskan situasi hati, situasi kebatinan yang kalau mestinya tidak konsen ya di usia-usia anak muda remaja itu kan, kalau tidak fokus misalkan di pesantren, di asrama, itu kan hatinya itu inginnya itu pokoknya berpikir apapun, hiburan dan lain-lain. Tapi dengan situasi yang seperti di karantina, serba terbatas dari sisi apapun di kehidupannya, itu menjadi dia akan memperoleh keluasan ilmu. Juga hatinya akan menjadi fokus. Kemudian wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikam, dan mempunyai potensi dia akan bisa memperoleh sumbernya hikmah. Nah, itu penjelasan dari syarat yang keempat.
Kala ngendika sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuflihu ora begya sapa man wong talaba kang murih sapa man al-ilma ing ilmu bi izzatin nafsi kelawan luhure awak wa sa'atil ma'isyati lan jembare penguripan. Tidak semestinya orang yang masih levelnya belajar sebagai muta'alim, sebagai santri, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kok justru kok justru terpenuhi hidupnya itu justru terpenuhi wasa'atil ma'isyah. Dia maunya mulia, maunya apa? Itu justru la yuflihu, menurut Imam Syafi'i la yuflihu, nggak mungkin akan bisa beruntung. Loh, masih proses belajar kok, karepe enak-enakan, karepe mulia. Nah, kita lihat lafal ilmu itu kan ainnya itu di bawah, ainnya di kasroh, ilmu. Nah, itu satu indikator ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan kita harus memposisikan andab asor, harus di bawah, harus rekasa, harus sulit-sulit dulu gitu kan, harus berakit-rakit dahulu. Makanya lafal ilmu itu di kasroh. Di kasroh itu artinya di bawah. Lah, maksudnya apa? Orang kepengen punya ilmu itu harus susah dulu, harus berakit-rakit ke hulu gitu kan. Nah, tapi lawan katanya ilmu itu jahlun. Jahlun itu di fathah di atas. Nah, kalau ingin bodoh ya kamu nggak usah rekasa cari ilmu. Silahkan enak-enakan masa remaja, yang penting motoran, game-gamean, wis pokoknya bermain apapun silahkan. Tapi efeknya, resikonya apa? Dia akan jahlun. Nah, jahlun itu huruf paling depan itu di fathah, di atas. Nah, jadi kalau ingin mempunyai ilmu ya harus di bawah. Dalam memperolehnya harus dengan bersakit-sakit dulu, dengan ditempa suatu ujian yang berat. Nah, itu nanti akan bisa memperoleh ilmu. Walakin tetapi nih man utahi sapa wonge talabahu kang murih Sulaiman talabahu kang murih sapa manhu ing ilmu bi dzillatin nafsi kelawan nginaaken nafsu awak wa dhaikil aisy lan rupeke pengupo jiwa, rupeke urip wa khidmatil ilmi lan ngladeni wa khidmatil ulama lan ngladeni ulama. Iku aflahu bejo sapa man. Jadi sebaliknya dia yang siap dan bersedia di dalam proses belajarnya itu dengan dengan sederhana, kemudian serba kekurangan hidupnya, terus mau bersedia wa khidmatil ulama, dia juga mau menghormati gurunya, menghormati pembimbingnya. Nah, maka menurut Imam Syafi'i dia akan aflah, dia akan menjadi orang yang beruntung. Jadi logikanya seperti itu. Kalau ingin bodoh ya itu sebagaimana lafal jahlun diawali dengan fathah berarti di atas. Silahkan Anda enak-enakan di masa remaja, di masa muda. Nanti pasti akan menyesal di masa tua. Karena akan beresiko menanggung jahil, kebodohan. Nah, sebaliknya kalau ingin mempunyai ilmu, maka harus diawali dengan penderitaan, dengan kekurangan. Itu lanjutan dari pembahasan yang kemarin terkait tema adabul muta'allim atau etika seseorang yang sedang dalam posisi sebagai anak didik, baik pelajar, mahasiswa, santri, dan lain-lain, supaya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan, baik dalam konteks membangun bangsanya, juga membangun agamanya.
Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.